Awas, hati-hati kalau kamu menemukan saham dengan indikator ini. Apa aja indikatornya? Simak terus konten ini sampai habis. Saham adalah salah satu instrumen investasi yang menawarkan potensi keuntungan yang tinggi, namun juga punya resiko yang besar. Oleh karena itu, sebelum kamu beli saham, seorang investor itu harus melakukan analisis dan penelitian yang mendalam tentang perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. Ada beberapa indikator atau sinyal yang dapat membantu investor untuk mengenali saham-saham yang berpotensi merugikan atau resikonya terlalu tinggi. Berikut ini adalah beberapa indikator saham yang harus dihindari. Yang pertama, harganya di bawah Rp100 per lembar. Umumnya, saham-saham yang memiliki harga di bawah Rp100 per lembar merupakan saham gorengan. Saham-saham ini cenderung memiliki likuiditas rendah, volatilitas tinggi, dan rentan terhadap manipulasi harga oleh pihak-pihak tertentu. Saham ini juga sering tidak memiliki fundamental perusahaan yang kuat, sehingga harganya tidak mencerminkan kinerja perusahaan secara real. Investor yang tergiur oleh harga murah dan harapan keuntungan besar dari saham-saham ini harus berhati-hati, karena bisa aja terjebak dalam permainan bandar atau spekulan yang sewaktu-waktu bisa menjatuhkan harga saham secara drastis. Bagi saya, sebagus-bagusnya saham dengan harga di bawah Rp100 per lembar, saya tetap tidak akan membeli sahamnya, karena memiliki resiko kehilangan seluruh modal kita akibat batas harga terbawah, yaitu Rp50 per lembar. Dan jika sampai turun hingga ke harga Rp50, saham itu memiliki resiko untuk nyangkut atau hal yang terburuk, delisting. Gimana cara mengetahui harga suatu saham? Ya, kita bisa pakai aplikasi dari broker atau gunakan aja website Yahoo Finance. Tapi kalau mau pakai Yahoo Finance, kamu perlu menambahkan kode .jk di belakang kode emitennya. Misalnya emiten INDF, tinggal tambahkan aja INDF.jk. Yang kedua, publik menguasai porsi saham paling besar. Porsi kepemilikan saham oleh publik atau investor retail dapat menjadi salah satu indikator untuk menilai kualitas dan reputasi perusahaan. Jika publik menguasai porsi saham paling besar, artinya perusahaan tidak memiliki pemegang saham pengendali atau mayoritas yang dapat menjaga stabilitas dan arah perusahaan. Hal ini dapat menimbulkan masalah seperti konflik kepentingan, kurangnya transparansi, rendahnya tata kelola perusahaan, dan lemahnya pengawasan dari regulator. Perusahaan yang tidak memiliki pemegang saham pengendali juga lebih mudah terpengaruh oleh isu-isu negatif atau rumor yang beredar di pasar. Yang ketiga, termasuk ke dalam papan pemantauan khusus. Papan pemantauan khusus adalah kategori saham yang diberikan oleh Bursa Efek Indonesia kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki masalah tertentu, antara lain harga rata-rata saham selama 6 bulan terakhir di pasar reguler dan atau pasar reguler periodic call action kurang dari Rp51. Laporan keuangan auditan terakhir mendapatkan opini tidak menyatakan pendapat atau disclaimer. Tidak membukukan pendapatan atau tidak terdapat perubahan pendapatan pada laporan keuangan auditan dan atau laporan keuangan interim terakhir dibandingkan dengan laporan keuangan yang disampaikan sebelumnya. Kemudian, perusahaan tercatat yang merupakan perusahaan tambang minerba atau induk dari perusahaan tambang minerba yang belum memperoleh pendapatan dari core bisnis hingga tahun buku keempat sejak tercatat di bursa. Lalu memiliki ekuitas negatif pada laporan keuangan terakhir. Kemudian tidak memenuhi persyaratan untuk tetap dapat tercatat di bursa. Memiliki likuiditas rendah dengan kriteria nilai transaksi rata-rata harian saham kurang dari Rp5 juta dan volume transaksi rata-rata harian saham kurang dari 10.000 saham selama 6 bulan terakhir di pasar reguler dan atau pasar reguler periodic call auction. Perusahaan tercatat dalam kondisi dimohonkan PKPU, pilot atau pembatalan perdamaian. Lalu
memiliki anak perusahaan yang kontribusi pendapatannya dalam kondisi dimohonkan PKPU, pilot, atau pembatalan perdamaian. Kemudian dikenakan penghentian sementara perdagangan efek selama lebih dari 1 hari bursa yang disebabkan oleh aktivitas perdagangan. Dan yang terakhir, kondisi lain yang memang ditetapkan oleh bursa setelah memperoleh persetujuan atau perintah OJK. Saham-saham ini memiliki resiko yang sangat tinggi karena bisa aja dikeluarkan dari perdagangan atau dicabut statusnya sebagai emiten oleh BI jika tidak memenuhi persyaratan tertentu. Investor harus menghindari saham-saham yang ada dalam papan pemantauan khusus karena nggak ada jaminan bahwa perusahaan-perusahaan ini dapat memperbaiki kondisinya dan kembali normal tentunya. Untuk mengetahui apakah suatu emiten masuk ke dalam papan pemantauan khusus, bisa kamu akses pada website idx.co.id pada menu data saham. Yang keempat, operating cash flow-nya negatif. Operating cash flow adalah arus kas yang dihasilkan oleh aktivitas operasional perusahaan, seperti penjualan barang atau jasa, pembayaran biaya produksi, gaji karyawan, pajak, dan lain-lain. Operating cash flow merupakan salah satu indikator untuk mengukur kesehatan dan efisiensi perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Jika operating cash flow positif, artinya perusahaan mampu menghasilkan kas lebih banyak dari biaya operasionalnya, sehingga memiliki sumber dana untuk mengembangkan bisnisnya atau membayar dividen kepada pemegang saham. Jika operating cash flow negatif, artinya perusahaan mengeluarkan kas lebih banyak dari pendapatannya, sehingga harus mengandalkan pinjaman atau penjualan aset untuk membiayai operasionalnya. Operating cash flow negatif juga menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau tidak efisien dalam mengelola sumber dayanya. Yang kelima, ekuitas atau labanya mengalami penurunan. Ekuitas atau modal merupakan selisih antara aset dan kewajiban perusahaan. Ekuitas menunjukkan seberapa besar nilai perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham. Sementara laba adalah selisih antara pendapatan dan beban perusahaan. Laba menunjukkan seberapa besar keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan dari menjalankan bisnisnya. Jika ekuitas atau laba perusahaan mengalami penurunan, artinya perusahaan mengalami penurunan nilai atau kinerja. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti persaingan yang ketat, permintaan yang menurun, biaya yang meningkat, inovasi yang kurang, atau manajemen yang buruk. Investor harus menghindari saham-saham yang memiliki tren ekuitas atau laba yang menurun, karena menunjukkan bahwa perusahaan tidak memiliki prospek yang baik di masa depan. Itulah 5 indikator yang bisa digunakan untuk menyeleksi saham. Jika terdapat salah satu indikator ini, sebaiknya kamu tidak perlu melanjutkan analisa lebih lanjut. Kamu bisa memeriksa emiten berikutnya. Apalagi banyak juga kok saham-saham di bursa efek yang tidak memiliki 5 indikator ini. Namun bukan berarti perusahaan yang tidak memiliki indikator ini merupakan perusahaan yang bagus ya. Karena kamu masih perlu menganalisis lebih dalam lagi untuk mengetahui apakah suatu perusahaan merupakan perusahaan yang bagus. Sampai di sini dulu konten tentang indikator negatif suatu saham. Ingatlah, hindari saham yang memiliki indikator-indikator ini. Namun bisa aja pendapat saya ini berbeda dengan orang lain, tapi ya tidak masalah. Karena standar tiap investor itu berbeda. Silahkan kamu pilih metode yang paling cocok buat kamu. Dan ingatlah selalu bahwa dalam analisa saham, do your own research. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dah.